Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqudul Zain fi bayani huquqi zaujain. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa jaa dan telah datang ya perkara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda arba'atun minan nisa'i fil jannah ya. Ada 4 golongan dari kaum wanita fil jannah di dalam surga. Wa arbatun finnar dan 4 golongan lagi di dalam neraka ya. Jadi Nabi menjelaskan bahwa nanti ada 4 golongan di dalam surga oleh para wanita ya. 4 golongan wanita di surga dan 4 golongan wanita di dalam neraka. Wajah Rasulullah SAW dan menyebutkan ianya Nabi SAW minal arba'ati dari 4 lawati yang yaitu 4 ya wanita yang golongan 4 ini fil jannah di dalam surga. Ya, kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya 4 golongan wanita di dalam surga itu adalah imro'atan pada suatu perempuan afifah. Afifah ini yang menjauhkan diri, memelihara diri ya. Kafatan maksudnya adalah yang menjauhkan diri anil harami dari yang haram. Ta'iatan yang taat lillahi kepada Allah wali zaujiha dan kepada suaminya. Jadi yang pertama adalah ya wanita yang afifah yang memelihara diri. Kafatan artinya menjauhkan diri dari yang haram. Nah, seperti itu. Kemudian yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah, ini ciri-ciri wanita penghuni surga. Istri penghuni surga. Waludan kasirul walad ya, kasirul walad ya. Waludan ya. Dan lud ini ya kasiratal walad artinya banyak anak ya. Sobirotan qaniatan yang sabar dan qaniah. Airodiatan maksudnya adalah yang menerima seperti itu. Yang merasa puas ya maksudnya. Bil yasiri dengan kesederhanaan ma'azaujia bersama dengan suaminya. Jadi ini ciri-ciri penghuni surga ya, 4 golongan tersebut. Dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dan mempunyai banyak anak. Yang sabar, yang merasa puas, merasa ridho, menerima apa adanya dengan suaminya ya, dengan kesederhanaan, hidup sederhana bersama suaminya ya. Mau sederhana, mau punya, mau nggak punya, dia selalu rodiyah. Qani'ah artinya merasa puas, merasa cukup, hidup sederhana bersama suaminya. Kemudian, qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami itu Rasulullah SAW, katanya, saya mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mar'ata ya, sungguhnya perempuan idalam tafarij, idalam tufarij ya. Sesungguhnya wanita ketika dia tidak tufarij, artinya tufarij ini tidak melapangkan ya, tidak membuka atau melapangkan anjaujiha dari suaminya fi diqihi di dalam kesulitan suaminya ya. Kondisi sulit suaminya ya, la'anahallahu ta'ala, maka Allah akan melaknat pada wanita tersebut, wa ghadiba dan murka ianya Allah alaiha atas wanita tersebut, wala anatha dan melaknat padanya wanita al malaikatu siapa malaikat ajmauna semuanya. Nah, jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ia meriwayatkan bahwasanya dia mendengar dari Nabi SAW bahwasanya seorang istri yang ketika tidak melapangkan kepada suaminya dalam kondisi sulit, ya, maka Allah akan melaknatnya dan murka kepadanya dan seluruh malaikat pun akan melaknatnya. Nauzubillah min dzalik. Artinya melapangkan ya. Kondisi sulit suami, istri selalu menerima ya, istri selalu sabar, istri selalu merasa puas ya. Tidak tidak marah ya, tidak kecewa, tidak memasang muka cemberut ya. Jadi kalau istri lapang ya terhadap kesulitan suaminya, insya Allah dia akan selalu menerima
dan merasa senang dengan suaminya apapun keadaannya, seperti itu. Kemudian jatahayain, tentunya juga ini salah satu sifat penghuni surga ya, 4 golongan tersebut jatahayain yang mempunyai rasa malu. Wa in goba sekalipun, wa in goba artinya dan jika suami tidak ada ya, wa in goba dan jika tidak ada anha darinya istri jauh-jauh siapa suaminya, hafizat maka menjaga ya, iya nafsaha akan dirinya, wa malaha dan hartanya, ai malaz zauji ya, maksudnya hartanya suami. Ya, kalau si suami nggak ada di sisinya, maka dia akan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Nah, Qala ya, berkata siapa Salmanu Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi berkata ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami itu telah mendengar siapa aku Rasulullah SAW kepada Nabi SAW yakul bersabda ia. Nah, mana zorot tidaklah melihat imro'atun siapa perempuan atau istri ila ghairi zaujiha kepada bukan suaminya. Bisyahwatin dengan suatu syahwat ya, dengan hawa nafsu. Illa summirat ya. Masya Allah ini. Kecuali akan dicongkel ya. Kecuali akan dicongkel. Ainaha, akan kedua matanya wanita yaumal kiamah pada hari kiamat. Naudzubillah min jalik. Semoga Allah menjaga mata-mata kita dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Salman Al-Farisi meriwayatkan dia mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya tidaklah seorang wanita melihat yang bukan suaminya dengan syahwat, dengan penuh syahwat dan hawa nafsu, kecuali Allah akan mencongkel akan kedua matanya pada hari kiamat. Kemudian Waqala dan berkata Abu Ayyub Al-Ansari ya. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Radhiyallahu anhu, ia semoga Allah meridhoinya. Sami itu ia meriwayatkan bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW yakul, Nabi SAW bersabda, Khalaqallahu ta'ala fis sama'i dunya. Allah Ta'ala telah menciptakan di langit dunia ya, fisama dunia sab'ina alfa malakin, kepada 70.000 malaikat. Yal'anuna ya, yang melaknat, di mana mereka itu akan melaknat ya. Kullam ra'atin, pada setiap perempuan atau istri, tahunu yang berkhianat ia jauh-jauh kepada suaminya fi malihi, di dalam hartanya. Wakanat, dan ada ia yaumal kiamah, pada hari kiamat, mas saharoh, bersama dengan tukang sihir, wal kahanah, dan kahanah ini tukang peramal ya. Wa in afnat, sekalipun dia itu menghabiskan umroha akan umurnya, fi hidmati jaujiah, di dalam pelayanan suaminya, atau di dalam melayani suaminya nih. Jadi kata siapa Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah ya telah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat. 70.000 malaikat akan melaknat setiap perempuan yang berkhianat kepada suaminya di dalam hartanya. Dan ada ia siapa perempuan pada hari kiamat bersama dengan tukang sihir ya. Kemudian bersama dengan dukun peramal ya, sekalipun dia menghabiskan umurnya di dalam melayani suaminya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengkhianati suami kita, baik dengan harta atau diri kita, artinya dengan hartanya. Dengan hartanya suami atau dirinya ya, sama saja ya. Apalagi dirinya. Banyak orang selingkuh sekarang ya, mengkhianati suaminya di dalam kehormatannya. Wa qala Muawiyatu, dan berkata siapa Muawiyah ya. Ini artinya dia meriwayatkan, ini sami itu Rasulullah SAW, bahwasanya sungguh aku mendengar Nabi SAW yakul bersabda ia,
ayyuma mro'atin, wanita mana saja akhajat yang mengambil ia min mali jaujiha dari harta suaminya bi ghairi idnihi tanpa izin suaminya illa kana kecuali ada alaiha ialah atasnya istri wizaru sab'ina alfa sarikin ya apa dosa 70.000 pencuri ya. Masya Allah ini luar biasa ya apa namanya ancamannya. Perempuan manapun yang mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya, kecuali ya pasti atasnya memikul dosa 70.000 pencuri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa in hadara ya. Dan jika lau hadir ajauju ya siapa suami maksudnya yang hadir suami amsakat menahan ia lisanaha akan lidahnya anhu darinya suami. Nah ini juga salah satu sifat penghuni surga, suaminya ada di dalam rumah dan ia mungkin ada masalah ya, dia sedang kesal, mungkin sedang apa gitu tidak enak hati, kemudian dia menahan lisannya dari hal-hal yang memang tidak disukai. Nah ini juga salah satu sifat penghuni surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa dzakara sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan ianya Nabi SAW minal arba'ati dari 4 ya imro'atan kepada perempuan mata yang meninggal ia jaujuha siapa suaminya walaha dan ialah baginya istri auladun ya adapun anak-anak sigorun ya maksudnya anak-anak yang kecil ya. Nah ini termasuk ya wanita ya 4 ya, Nabi juga menyebutkan 4 ini. Wanita yang ditinggal wafat suaminya dan dia mempunyai anak kecil. Maksudnya seperti itu. Fahabasat, lalu menahan ia nafsah akan dirinya ala auladiha atas anak-anaknya. Artinya menahan apa? Menahan tidak menikah lagi. Karena anak-anaknya, kalau menikah lagi biasanya terlantar. Seperti itu. Anak-anak terlantar, dia lebih konsen nama keluarga barunya. Warobat hum, ya. Dan ia mendidik ya, mendidik mereka anak-anak wa ahsanat dan berbuat baik ia ilaihim kepada mereka walam tatajawaz dan tidak menikah ia khasyata ayudayyu karena khawatir ayudayyu terlantar ia. Nah ini alasannya, ini salah satu sifat penghuni surga. Ada orang tidak menikah lagi ya, ditinggal mati suaminya tidak menikah lagi karena khawatir dengan anak-anaknya, karena takut terlantar mereka, karena dia pengen fokus mendidik mereka. Maka inilah ya wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala telah berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, haramallahu ala kulli adamiyin. Nah ini yang didapat atas wanita seperti itu. Haramallahu ala kulli adamiyin. Allah mengharamkan atas setiap anak Adam al-jannata kepada surga yadkhuluha yang memasuki ia ya kullu adami pada surga qabli sebelum aku. Artinya Allah mengharamkan anak Adam itu surga sebelum diriku masuk seperti itu. Nah, kemudian Nabi berkomentar, "Ghairu anni anzuru an yamini," ya. Apa namanya? Selain hanya saja aku melihat ya. Hanya saja aku melihat sungguh ya an yamini dari sisi kananku, sebelah kananku ya. Faidan tiba-tiba imro'atun seorang wanita tubadiruni mendahulukan aku, bergegas-gegas mendahului aku ila babil jannah ke pintu surga. Fa'akulu maka berkata siapa aku? Ma lihadi tubadiruni. Ya, artinya Nabi SAW berkata apa yang dimiliki wanita ini ya, artinya seperti itu. Malihadhi, apa ini tubadiruni yang mendahuluiku ya, maksudnya seorang wanita yang mendahuluiku ya. Kira-kira apa yang dimiliki wanita ini dapat mendahului aku seperti itu. Fayuqalu maka dikatakan li kepadaku kepada Nabi SAW ya Muhammad, wahai Muhammad, hadi imra'atun, inilah adalah seorang wanita kanat asna ya. Adalah dia hasna'a yang bagus ya, jamilatan yang bagus apa maksudnya ini adalah wanita adalah orang baik maksudnya gitu, jamilatan yang berwajah cantik
Kemudian mana dia? Wa kana indaha yatamalaha, dan ada ialah di sisinya perempuan itu yatama, anak-anak yatim laha, miliknya. Artinya dia ditinggal mati suaminya, wanita ini masih muda, ditinggal mati suaminya, ya. Dan dia berwajah cantik dan juga punya anak. Dan dia menahan untuk tidak menikah lagi karena khawatir mentelantarkan anak. Di satu sisi dia ini cantik, bisa saja menikah dengan yang lebih seperti itu. Tapi dia tidak menikah, dia konsen mendidik anak-anaknya. Fasobarot, dia bersabar alaihinna, atasnya mereka, para anak yatim. Hatta balago, sampai hatta balago amruhunna, sampai selesai perkara mereka, artinya urusan mereka. Alladzi balago, yang semestinya. Fasyakaro, kemudian berterima kasih Allah, siapa Allah laha, kepada wanita, dzalika, akan demikian itu. Summa qala, ya. Nah, sampai sini saja. Nah, karena itu, ya, karena dia sabar atas mendidik mereka dan tidak menikah lagi sampai perkara mereka selesai, ya, sampai dewasa, mungkin ya sampai bisa mengurus diri. Nah, kemudian ya dia bersabar atas itu, maka Allah akan bersyukur atasnya. Allah juga bersyukur, berterima kasih atasnya. Akan demikian itu, makanya diberi keutamaan yang luar biasa, mendahului Nabi ke dalam surga, ya. Makanya Nabi bertanya, ya, lihadi tubadiruni, ya, apa yang dimiliki wanita ini sehingga mendahuluiku, seperti itu. Amalannya ya itu, tidak menikah padahal dia mampu, tidak menikah lagi padahal dia mampu, karena khawatir menyia-nyiakan anaknya. Anaknya tidak mau terlantar. Nah, kita lanjut pertemuan yang akan datang. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.